serba cepat ini, di mana teknologi berkembang lebih pesat dari sebelumnya, ada satu hal yang terkadang kelewatan oleh banyak dari kita, yaitu pendidikan investasi. Generasi muda saat ini yang terlahir sebagai digital natives memiliki akses pada informasi yang tak terbatas. Namun masih banyak yang belum mengambil langkah penting dalam berinvestasi untuk masa depan mereka. Selamat datang, saya Salsa Rizka Zahra. Di sini saya akan membahas topik tentang investasi di usia muda atau pada generasi muda. Investasi bukan hanya tentang keuangan, ini adalah tentang membangun keamanan, kemandirian, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak pasti. Dengan tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan demografis, lebih penting dari sebelumnya bagi generasi muda untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang investasi. Nah, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri nih, kenapa kita melakukan investasi? Mengapa harus berinvestasi? Apa manfaat dari investasi? Nah, saya di sini mengajak setiap orang tanpa peduli usia untuk melakukan investasi sedini mungkin dan merasakan hasilnya di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai penempatan sejumlah dana saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Atau dengan lebih mudahnya lagi adalah menanamkan modal atau uang pada perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Investasi berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Di masa sekarang, generasi muda atau Gen Z dan generasi milenial itu generasi Z sendiri itu yang berasal dari kata Zoomer yang bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dan untuk generasi milenial sendiri itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996 yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas teknologi. Nah, generasi muda sudah banyak yang tertarik untuk melakukan investasi. Berdasarkan hasil studi terkait investasi, memperlihatkan keterlibatan generasi muda dalam sistem ekonomi, khususnya investor retail. 75% dari generasi muda dengan mayoritas usia 18 hingga 35 tahun tertarik dengan investasi. Oke, gimana sih awalnya kok bisa generasi muda itu melakukan investasi? Nah, berawal dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua aktivitas dilakukan di dalam rumah atau work from home yang membuat generasi muda seperti Gen Z dan generasi milenial ini menghabiskan banyak waktunya dengan melihat sosial media, di mana dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat yang membuat semua dapat dilakukan secara online atau daring. Nah, di masa pandemi COVID-19 juga ini justru meningkatkan jumlah investor pasar modal. Nah, hal ini dikarenakan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak keluar rumah. Nah, hal tersebut terjadi karena di masa sekarang sudah banyak investor-investor yang membagikan tips-tips dan cara untuk melakukan investasi melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Di sini ada grafik jumlah investor pasar modal. Nah, berdasarkan dari gambar grafik tersebut bisa dilihat nih bahwa terjadi peningkatan jumlah investor pasar modal setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga bulan Juni 2021. Nah, peningkatan dari 2020 hingga Juni 2021 itu memiliki peningkatan yang signifikan, yaitu sama dengan 44,45%, yang dimana untuk mencapai peningkatan di atas 50% itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini menunjukkan antusiasme investor di masa pandemi meningkat, terutama investor muda, yaitu berusia di bawah 30 tahun. Nah, di sini juga ada demografi investor pasar modal. Berdasarkan gambar tersebut, mengenai demografi ini, pasar modal didominasi oleh investor muda yang usianya kurang dari sama dengan 30 tahun, sebesar 50,39% dengan aset mencapai 35,77 triliun. Nah, di bulan Juni 2021 ini menunjukkan bahwa generasi muda yang memiliki daya tarik untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, generasi muda melihat adanya fenomena besar dari pasar modal sendiri sebagai peluang untuk persiapan jangka panjang. Nah, setelah penjelasan tersebut, timbullah pertanyaan seperti apa sih yang membuat generasi muda berinvestasi di pasar modal? Nah, di sini ada 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, generasi financial attitude. Nah, di sini itu pertama generasi muda itu sudah membiasakan diri untuk mengontrol sikap keuangannya. Nah, generasi muda
itu menyisihkan uang mereka untuk ditabung dan digunakan untuk hal yang bermanfaat, sehingga nantinya mereka dapat menikmati hasilnya di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, ada berani mengambil resiko. Di sini, generasi muda yang tergolong masih muda dan masih bisa mengambil resiko karena masih memiliki sikap adrenalin yang siap menerima resiko. Menurut Farmankova 2019, investor muda memiliki karakteristik berani mengambil resiko untuk membuat keputusan investasi yang lebih berkelanjutan. Karena generasi muda percaya bahwa dapat menciptakan perubahan positif dan menginginkan lebih banyak bukti kinerja, tetapi tetap berkomitmen untuk investasi berkelanjutan. Dan yang ketiga, locus of control atau lokus kendali. Nah, di sini untuk memutuskan untuk investasi, tentunya seseorang perlu mempertimbangkan banyak hal yang dapat dipengaruhi dari dalam dirinya maupun dari lingkungan luar. Nah, berikut terdapat faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri, itu seperti seseorang dapat mengambil keputusan berdasarkan dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, adapun contoh faktor eksternal dapat mengambil keputusan berdasarkan nasib, peluang, keberuntungan, ataupun perilaku orang lain. Dan sini, menurut Kilmer 2010, dengan pasar saham yang luas dan informasi yang lebih baik dan adanya kecenderungan untuk berinvestasi, investor muda tidak diragukan lagi ada niat yang lebih besar bagi kaum muda dalam menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Oke, selain 3 faktor sebelumnya, terdapat faktor lain yang membuat generasi muda mulai berinvestasi di masa depan, yaitu kemajuan teknologi, expected return, dan financial literacy. Oke, yang pertama, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi di sini menjadi salah satu faktor generasi muda memulai investasi di pasar modal. Kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan dalam menjalankan transaksi di pasar modal atau saham. Nah, hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pasar modal yang begitu mudah dan fleksibel untuk digunakan. Di sisi lain, perusahaan juga berlomba-lomba untuk menyediakan aplikasi yang mudah dioperasikan atau user-friendly oleh para investor. Nah, dari sini nih kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang berbanding lurus dengan perkembangan dunia investasi yang memberikan kontribusi pengaruh pada ketertarikan seseorang dalam berinvestasi, terutama dalam kemudahan mengakses berbagai website atau aplikasi penyedia layanan investasi. Semenjak teknologi yang semakin berkembang membuat minat seseorang dalam berinvestasi di pasar modal meningkat, terutama generasi muda. Nah, yang kedua adalah financial literacy. Nah, yang dimaksud dengan financial literacy itu atau bisa dikatakan dengan seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan individu, keputusan keuangan, dan termasuk memahami pentingnya investasi di masa sekarang. Sudah banyak nih generasi muda yang telah melakukan financial literacy untuk mengetahui apa saja pengeluaran yang lebih diprioritaskan dan tidak. Dengan hal ini mendorong generasi muda untuk berinvestasi karena akan mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak terlalu rumit. Oke, generasi muda sekarang juga telah melakukan pencatatan keuangan atau pengeluaran yang dibutuhkan. Oke, yang ketiga ada expected return. Nah, yang dimaksud dengan expected return ini adalah generasi muda melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari investasi. Karena salah satu tujuan mereka melakukan investasi ialah untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan yang diharapkan merupakan kompensasi atas opportunity cost yang terjadi. Perhitungan ini sesuai dengan kondisi pada periode investasi, dikaitkan dengan adanya risiko inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli. Harapan atau expected return yang akan diperoleh dari masa yang akan datang. Tentu saja expected return yang tinggi, namun hal tersebut juga berbanding lurus dengan tingginya risiko yang mungkin akan terjadi dan mempengaruhi minat dari investasi tersebut. Oke, hal ini sesuai dengan teori harapan Vroom atau Vroom Expectancy Theory yang menyatakan bahwa
Dorongan seseorang untuk bekerja keras dalam mengerjakan pekerjaan tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dengan yang dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut. Nah, begitu juga dengan investasi. Seseorang akan berinvestasi sejalan dengan expected return yang diharapkan. Nah, dengan meningkatnya jumlah investor muda yang ada di Indonesia mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya investor muda yang melakukan investasi meningkatkan perekonomian yang lebih baik untuk Indonesia. Peningkatan investasi ini di kalangan muda tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas pendapatan nasional yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Begitupun dengan nilai probabilitas investasi terhadap pendapatan nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara pendapatan nasional dan investasi. Nah, di sini juga terdapat aplikasi atau platform-platform yang bisa dilakukan untuk investasi, yaitu Bibit, Ipot, Aja atau Bareksa. Nah, di masa sekarang juga jual beli saham itu mudah dilakukan karena dan dipahami karena platform-platform ini memiliki guide atau yang bisa disebut ada tata caranya mudah untuk dipahami bagi orang awam. Nah, digunakan untuk investasi dengan mudah. Nah, berdasarkan dari pengalaman yang saya yang memulai investasi ini di usia 19 tahun yang bermodalkan nekat dan penasaran akan apa yang terjadi jika berinvestasi di pasar modal, saya melakukan investasi ini hanya berbekal ilmu dari ayah saya yang juga berinvestasi di pasar modal. Nah, contohnya ini, saya melakukan investasi di Ipot dan Bibit. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa total investasi naik sebesar 13,2% dan memiliki potensi gain itu 221 sampai 770.000. Nah, di sini saya melakukan investasi dua, yaitu saham dan reksadana. Nah, di sini kita bisa melihat nih gimana sih keuntungan berapa persennya yang kita dapatkan dari investasi tersebut. Untuk yang berwarna biru ini itu adalah untuk saham, dan untuk yang berwarna hijau itu sendiri itu untuk reksadana. Nah, untuk yang bibit sendiri, di sini saya memiliki 50% portofolionya itu pasar uang, kemudian 10% obligasi, 39% saham. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwa terdapat portofolio, dana tabungan, dan dana pensiun. Oke. Generasi muda hari ini adalah pembangun masa depan. Investasi yang kita bicarakan hari ini bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi investasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan inovasi serta dorongan bagi generasi muda. Dengan mempersenjatai mereka dengan alat yang tepat, kita tidak hanya membantu generasi muda untuk mempersiapkan masa depan finansial mereka sendiri, tapi juga kita sedang membangun masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita investasi pada generasi muda hari ini, karena mereka yang akan memimpin dan membentuk dunia. Saya Sandra Bariska Zahra, pamit.